dan juga mengalami ironi-ironi dalam kehidupan bernegara seperti kita. Mencari format sama seperti ketika Uni Soviet tumbang setelah glasnost perestroika, dia memasuki periode Rusia. Orang-orang Rusia juga mengalami kegamangan yang sama. Bahkan aturan-aturan dan undang-undang itu bahkan menurut yang literatur yang saya baca di Rusia pun masih belum final, masih berusaha mencari mana yang baik. Dan Indonesia mengalami masa-masa itu. Inilah yang kemudian mempengaruhi kita hari ini. Kekuatan-kekuatan lama masih berusaha strikes back dan berusaha banyak sekali pundi-pundi yang hilang yang kemudian berusaha dicari lagi. Belum lagi kelompok-kelompok yang berbasis keagamaan, misalnya yang masih mengusung khilafah masa lalu yang ingin dikembalikan ke hari ini. Karena memang kelompok-kelompok radikal, kelompok sayap kanan, ini kan selalu menggunakan referensi masa lalu sebagai referensi yang paling ideal. Selalu begitu. Mau di Kristen, mau di Islam, di Hindu, Buddha, di apapun, selalu menggunakan referensi masa lalu sebagai referensi paling ideal untuk dibawa ke hari ini. Padahal itu adalah sesuatu yang sudah ketinggalan. Jadi kita jangan paksa untuk backpass gitu ya ke masa lalu, karena bagaimanapun demokrasi hari ini belum tentu menjadi sistem politik yang terbaik. Nanti 200 tahun ke depan bisa jadi ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan akan diganti oleh generasi berikutnya. Artinya kalau kita memaksa untuk hidup ke masa lalu, ya artinya kita tidak berkembang, kita tidak berjalan ke depan. Nah, kekuatan-kekuatan politik di 2024 ini akan semua memainkan kepentingannya di situ. Entah dari klannya, dari kelompoknya Soeharto yang masih ingin mengamankan wilayah-wilayahnya, tata keuangannya, termasuk dari gerakan-gerakan kelompok yang masih bermimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi. Ini pasti akan bertumpu di situ. Apalagi nih Bill, 2024 ini adalah 100 tahun tumbangnya khilafah terakhir di Turki. Dihubungkan juga sebenarnya ini gotak-gatuk ini. Ada hadis yang mengatakan setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid, seorang pembaharu. Seorang mujaddid, seorang reformis, pembaharu dalam Islam, dan ini nanti akan dilekatkan kepada satu sosok misalnya di 2024. Ini loh mujaddidnya. Ini loh yang akan mengembalikan kejayaan Islam, kan gitu. Muncul di masjid-masjid. Itu sudah muncul seperti itu. Ada beberapa video lah. Dan inilah mengapa saya selalu menyuarakan lawan politisasi agama, karena sepanjang sejarah, dalam sejarah agama apapun, politisasi agama itu hanya akan memecah belah umat. Ya, dan ini sangat ironis ya, saya nggak tahu ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa sih kelompok radikal itu diidentikan dengan Islam terus? Karena begini loh, kelompok radikal itu pasti menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Jadi politisasi agama itu di Indonesia kan mayoritas Muslim, ya sudah menunggangi Islam. Politisasi agama di India, dia pasti menunggangi Hindu. Bharatiya Janata yang menunggangi Hindu. Di Myanmar karena mayoritasnya Buddha, kelompok-kelompok Asin Biratu itu yang menunggangi agama Buddha. Gesturnya seperti itu.